Apa yang sebenarnya harus kita lakukan setelah taubat? Sibuk-sibuklah sholat, jaga sholat dengan baik. Bukan harus yang langsung sempurna, enggak. Tapi dijaga. Kesempurnaan sholat itu saya nggak tahu seperti apa bentuknya. Seperti apa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu sholat sampai sebegitu khusyuknya, sampai anak panah yang nancep di kakinya pun dicabut nggak kerasa. Itu pun saya nggak membayangkan harus seperti apa sholatnya. Maka kita nggak usah sampai sempurna. Udah, pokoknya rajin sholat, dijaga sholatnya, waktunya. Jangan sampai karena ngerasa kotor, kita malah meninggalkan sholat. Sholat itu bukan hadiah buat orang-orang yang suci, tapi tali penghubung buat orang yang sedang berjuang. Kalau sholat dijaga, Bapak Ibu sekalian, arah hidup ini akan pelan-pelan ikut lurus. Karena sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata anil fahsya'i wal mungkar. Ya kan? Kan gitu ayatnya. Kemudian yang kedua, perbaiki akhlak. Nah, banyak orang fokus ninggalin dosa besar, tapi lupa membersihkan, merefresh akhlak. Padahal perubahan akhlak adalah tanda taubat yang hidup. Jangan mentang-mentang kita sudah berhijrah. Buat bapak-bapak terus pelihara jenggot yang panjang. Buat ibu-ibu terus kudungnya besar. Pakai gamis kompor-kompor, terus kita sibuk menghakimi orang lain. Ih, itu pada belum berhijrah. Ih, itu masih ada auratnya. Ih, menjijikkan. Kita terus merendahkan orang lain. Terus mohon maaf, ada yang sampai mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan, mentang-mentang kita sudah belajar fikih, mentang-mentang kita sudah belajar eh, muamalah, mentang-mentang kita sudah tahu akidah dan tauhid, terus kita sibuk menghakimi orang lain. Ini yang Allah nggak suka. Terus memandang orang lain ini rendah, memandang orang lain ini menjijikkan, kotor. Na'udzubillahi min dzalik. Kita nggak boleh seperti itu. Justru orang-orang itu butuh pertolongan kita. Ayo kita bantu mereka untuk mendapatkan hidayah. Mari kita lembutkan mulut kita. Mari kita buktikan hidayah Allah itu melembutkan hati dan melembutkan mulut. Kemudian yang ketiga, menutup dosa, bukan membukanya. Nggak usah sibuk ngungkit masa lalu. Apalagi jadiin cerita, jadiin story, mohon maaf, jadiin buku, terus kita detailkan soal dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau Allah udah nutupin aib kita, ya sudah. Shadaqallahul adzim. Tugas kita jaga dan nutup itu. Menutup dosa itu bukan munafik, Bapak Ibu. Orang-orang mesti tanya, ih, dulu kan kamu ini, dulu kan kamu itu. Kamu nggak ingat dulu tuh siapa? Bodoh amat sama orang-orang ini. Nggak usah didengerin. Menutup dosa itu bukan munafik. Justru bentuk syukur karena Allah masih menjaga kehormatan kita. Maka kita berusaha untuk lahir kembali. Kan gitu. Ya. Kemudian yang keempat, konsisten meski pelan-pelan. Nggak apa-apa pelan-pelan. Taubat yang sehat itu bukan yang paling cepat, tuh. Tapi yang paling lama bertahan. Nggak apa-apa kok pelan. Nggak apa-apa kok belajarnya step by step. Nggak harus yang langsung, malam ini aku akan belajar fikih, besok sholatku harus sempurna. Nggak yang seperti itu kan. Allah nggak nuntut kita langsung set, itu nggak. Sempurnakan pelan-pelan. Yang penting kita ada usaha. Ayo kita belajar sholat yang benar. Ayo kita belajar fikih ibadah yang benar. Ayo kita belajar muamalah yang benar. Ayo kita tinggalkan riba. Kita ikhtiar untuk melunasinya. Ikhtiar untuk meninggalkan itu semua. Insya Allah Allah akan kasih jalan ya. Jadi kita harus fokusnya ke hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Bukan ingat-ingat masa lalu yang sudah lewat.